Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk industri jenis sigaret kretek tangan, tarif cukainya tidak berubah atau dalam hal ini tidak dinaikkan. Artinya kenaikannya 0%. Sigaret kretek tangan adalah yang memiliki unsur tenaga kerja terbesar. Kita juga akan mendorong melalui dana bagi hasil cukai itu program pembinaan lingkungan sosial baik dalam bentuk BLT bagi buruh tani, tembakau, dan buruh rokok serta pelatihan profesi dan bantuan modal usaha. Seperti diketahui, kalau harga rokok dan cukainya semakin tinggi, cukai hasil tembakau ditetapkan semakin tinggi, akan memberikan insentif bagi masyarakat memproduksi rokok ilegal, yaitu rokok yang diproduksi dan diedarkan secara tidak legal dengan tidak membayar cukai. Semakin tinggi cukainya, insentif untuk melakukan tindakan ilegalnya makin tinggi. Kalau harga rokok dan cukainya tahun ini tidak dinaikkan. Kalau harga rokok dan cukainya tahun ini tidak dinaikkan. Kalau harga rokok dan cukainya tahun ini tidak dinaikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul kami kepada pemerintah agar cukai rokok tidak dinaikkan. Karena kenaikan cukai ini yang paling signifikan menurunkan produksi dan kelangsungan kerja SKT. Bahwasanya seperti yang sudah kita ketahui, keberlangsungan SKT dari tahun ke tahun terus menurun drastis. Terlebih saat ini tengah terjadi pelambatan ekonomi besar-besaran akibat pandemi. Harapannya agar pemerintah dapat menciptakan aturan yang melindungi pelaku IHT dengan cara tidak menaikkan cukai. Sekali lagi, saya berharap bahwa pemerintah tidak akan menaikkan cukai khususnya yang SKT. Jumlah pekerja di tempat bekerja pada tahun 2009 1.242. Jumlah pekerja di tahun 2021 sebanyak 731. Dari tahun 2009, pekerja di tempat kami yang tadinya berjumlah sekitar 1.600 orang, sampai dengan tahun ini, tahun 2021, pekerja kami hanya tinggal sekitar 900 orang. Untuk jumlah pekerja di tempat pekerja saat ini atau di tahun 2021 ini sebanyak 865 pekerja. Jumlah pekerja pada tahun 2009 kurang lebih 1.250 dan untuk tahun 2021 sekitar 750-an satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pius, Bang Hartono, Bang Henry yang hari ini berkenan berkunjung bersilaturahmi ke rumah saya. Kebetulan kita bukber bareng tadi seadanya, tapi memang saya ajak tadi untuk yuk kita lihat tayangan aspirasi dari teman-teman pekerja, tapi kita juga harus dengar apa sih kebijakan pemerintah di tahun 2020 terkait dengan teman-teman kita atau anggota kita khususnya pekerja SKT. Jadi sambil santai bukber terus kita rokok bareng, karena kita juga perokok, saya pengen nggak ada salahnya kita ngobrolin anak-anak kita yang kebetulan kalau kita boleh jujur mayoritas anggota RTMM itu pekerja rokok. Bahkan dulu awal ya 29 tahun yang lalu jumlah anggota pekerja rokok pun hampir mencapai 600.000.
yang notabene RTM dalam keanggotaan awal 600.000 saat ini tinggal 241.000, dan itu mayoritas anggota rokok atau pekerja di industri rokok, lebih khusus rokok SKT. Ya santai, tapi kita juga dalam silaturahmi ini nggak ada salahnya sambil mikirin mereka gimana kebijakan pemerintah yang sama-sama kita ketahui di tahun 2020 dan gimana harapan mereka di tahun 2021. Karena itu menjadi PR kita semua dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan RTM yang ya mudah-mudahan mampu membuat beberapa upaya dalam rangka menyelamatkan terhadap kelangsungan kerja dan penghasilan mereka. Sebagaimana kita tadi lihat di slide tayangan itu nampak kebijakan pemerintah khususnya yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani selaku Menkyu 2020, alhamdulillah yang kita maksud dengan SKT yang mayoritas anggota kita itu ternyata agak tertolong di 2020 karena memang SKT nggak naik, sehingga boleh dikatakan SPRM dan segenap anggotanya harusnya kita bersyukur dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, khususnya Menkyu Bu Sri Mulyani yang memahami bahwa cukai rokok SKT untuk tidak dinaikkan karena memang SKT ini padat karya, jumlah pekerjanya cukup besar dengan pendidikan yang terbatas dan rata-rata kaum ibu. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena data RTM sendiri dari 2009 sampai 2021 itu penurunan anggotanya mencapai 60.889 orang. Itu dari SKT. Nah, dengan demikian sudah sepatutnya dan sewajarnya kalau kita transparan ke mereka. Mengingat industri ini industri yang merupakan sawaladang pekerja SKT, tapi keberadaannya memang kita sama-sama nggak tahu. Kalau orang publik umum bilang katanya sunset, jadi cenderung akan memasuki era tenggelam. Makanya saya sejak beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya mulai juga harus aktif mengkonsumsi rokok kretek. Ini mohon maaf kalau saya hanya menyediakan adanya rokok kretek ya supaya membiasakan teman-teman RTM, yuk kita gunakan produk anak-anak kita yang notabene kondisinya sangat terpuruk. Nah, dalam hal ini tentunya sekali lagi bagaimana kita merancang upaya kita terhadap mereka dalam penerapan kebijakan cukai 2020 sangat memperhatikan teman-teman di SKT sehingga cukai SKT tidak naik. Nah, sekali lagi kita harus apresiasi, tapi tentunya kita juga harus mendengar apa sih harapan teman-teman yang sudah disampaikan tadi, bahwa harapan dari teman-teman pekerja, khususnya pekerja SKT, tentunya ya wajar mereka berharap untuk SKT hendaknya mendapat perhatian khusus dan tentunya syukur-syukur tidak dinaikkan kembali cukainya, itu kan harapan. Nah, tentunya pemerintah juga punya pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga memang kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani bahwa sebetulnya kenaikan cukai rokok itu juga ada dampak lain kaitannya dengan tumbuhnya rokok gelap. Tadi disampaikan di sana. Jadi sebetulnya juga ya ada baiknya juga kalau anak-anak kita pekerja SKT mengingatkan, karena memang tidak otomatis kenaikan cukai itu seolah-olah langsung konsumsi rokok turun. Tapi ternyata memberi ruang tumbuh kepada rokok gelap. Nah, rokok gelap ini kan sebenarnya produksinya nggak jelas, nggak bayar cukai, semua rugi sebetulnya. Tentunya kalau boleh kita garis bawahi, kita semua sebagai bagian dari warga negara sangat memahami bahwa pemerintah harus membuat aturan. Jadi kita tidak anti aturan, cuman aturan hendaknya yang benar-benar memberikan kepastian dan jaminan terhadap kelangsungan kerja
dan kelangsungan penghasilan teman-teman pekerja kita khususnya di SKT. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus perhatikan dengan serius terhadap apa saja yang nanti menjadi PR kita ke depan untuk teman-teman pekerja di SKT. Nah, untuk lebih lengkapnya saya ingin ajak kita semua mendengarkan aspirasi yang lebih dalam yang disampaikan oleh teman-teman pekerja SKT lewat tayangan atau cuplikan tayangan berikut ini. Belum pernah. Jika memang ada dan sudah disosialisasikan, intinya yang kami butuhkan adalah realisasi tepat sasaran, bukan hanya sekedar sistem ataupun program. Dan wacana. Dari tahun perusahaan ini berdiri, tahun 2006, kami belum pernah mendapatkan DBHCHT. Sebetulnya kami sudah sering mengusulkan sewaktu ada kunjungan kerja dari Badan Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dan pemerintah daerah agar DBHCHT bisa dialokasikan untuk fasilitas kesehatan karyawan SKT itu sendiri. Misalnya mobil ambulan ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Selama saya bekerja di sini, saya belum pernah merasakan mendapatkan bantuan dari pemerintah dari dana DBHCHT. Pemerintah daerah, yakni DPRD dan Pemda terkait, belum tampak memberikan bantuan terkait dampak regulasi dan kebijakan yang menyulitkan kami di tempat kami bekerja. Tempat saya bekerja ini belum pernah mendapatkan bantuan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Usul kami kepada pemerintah agar dalam penerapan Perda KTR agar lebih masuk akal dan pembatasan-pembatasan iklan agar lebih longgar lagi. Paling tidak, mereka Menyampaikan aspirasi kami kepada perangkat instansi di atasnya. Teman-teman, itu tadi kita udah lihat tuh harapan teman-teman kita khususnya dari PUK RTMM yang menyampaikan harapannya dalam rangka dia pengen tetap berlanjut bekerja dan selamat penghasilannya. Ayo deh kita pikirin sama-sama tuh gimana tuh enaknya. Tapi sorry, ini kayaknya ngerokok gini paling enak sambil ngopi nih. Cocok, bener-bener ada rokok, ada kopi. Asik. Oke Bang Yus, ada nih, ada. Ayo nih. Sini. Ayo kita ngopi sama-sama. Ini sih bener kopinya udah ada ini. Tapi cangkirnya mana ini? Cangkir dong, cangkir mana cangkir? Nah, ini baru nih, mantap das. Pak Ketum, kalau menurut saya setelah tayangan dari teman-teman kita di PUK gitu miris ya. Nah, mungkin program kita ke depan kalau bisa nih kita ada tadi kan bahas masalah ruang rokok terbatas di daerah. Nah ini kalau suatu saat kita audiensi dengan daerah terutama di Pemda Kabupaten, terus di DPRD untuk
membahas masalah KTR ini. Regulasi dari mana, dari PNQ sih udah ngatur ya, kita nggak bisa harusnya memang kita juga PNQ itu harus memperhatikan juga keberlangsungan pekerja anggota kita. Nah, bagaimana kita fokus di daerah, kita upayakan di Pemda Kabupaten, di DPRD-nya, baik bupatinya atau wali kota, kita coba untuk beraudiensi membahas masalah KTR. Itu kalau menurut saya gitu loh. Karena ini pengaruhnya mungkin ada dampak luar biasa terhadap perda ini, perda KTR ini. Mungkin dari teman-teman. Bener Bang Yus, kami dari bidang hukum ya sangat respon dengan keberadaan anggota kita yang harus perjuangkan yang serius, karena keberlangsungan mereka juga mengharapkan bantuan dari kita sebagai pimpinan di serikat. Tentunya daerah harus ada take and give terhadap masyarakat pekerja di daerahnya gitu. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Hartono sebagai Ketua Bidang Hukum RTMM betul-betul menurut saya itu harus kita sebagai pengurus pusat RTMM untuk segera melakukan hal-hal, langkah-langkah yang signifikan agar membuat apa yang menjadi keluhan anggota kita itu bisa segera teratasi. Menurut saya harus kita dari pihak organisasi RTMM menyuarakan kepada pemerintah, terutama sekali pemerintah daerah, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya konstitusi kita sudah menjamin bagaimana agar setiap warga negara mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau kita lihat tadi bagaimana keluhan teman-teman, di situ ada ketidakadilan, Pak. Ada ketidakadilan yang mana bagaimana mereka sebagai pekerja di industri rokok, terutama industri rokok kretek tangan ya, di situ tidak pernah merasakan yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau. Malah diberikan kepada umum aja, kepada BPJS Kesehatan diberikan dana bagi hasil itu, tapi kenapa kepada pekerjanya langsung tidak? Tadi hal yang sangat manusiawi yang disampaikan oleh pekerja kita itu mengenai jaminan kesehatan yang diberikan kepada mereka agar lebih baik lagi. Ini yang harus kita dorong kepada Pemda-Pemda. Oleh sebab itu kita dari RTMM saran saya adalah agar segera kita melakukan pertemuan dengan pihak DPRD atau pemerintah daerah yang mana notabene-nya ada industri rokok besar di daerah tersebut. Karena tentunya ini tadi aspirasi mereka kita sampaikan agar apa? Agar tadi teman-teman pekerja yang ada di industri rokok bisa merasakan langsung apa yang sudah mereka perbuat kepada negara ini. Oke, makasih Bang Yus, Mas Hartono, Bang Henry. Ini walaupun ini silaturahmi santai di bareng, tapi saya terima kasih berkenan untuk saya ajak ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tanggung jawab kita ini terhadap publik kita yang notabene pekerja SKT adalah mayoritas anggota kita. Tadi saya rasa pendapat teman-teman sudah mulai mengerucut sebagaimana yang pertama yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani kaitannya kebijakan kenaikan cukai itu juga memang ada dampak kaitannya dengan tumbuhnya rokok gelap. Sehingga ada hal yang juga positif yang mestinya menjadi perhatian pemerintah terhadap aspirasi anak-anak kita nih di tahun 2021, khususnya pekerja SKT. Karena tentunya mereka juga punya hak atas kelangsungan pekerjaan dan kelangsungan penghasilan. Jadi hendaknya ada semacam rentan waktu yang sangat memperhatikan terhadap transisi perubahan, kalaupun harus terjadi perubahan terhadap kesiapan mereka sebagai bagian dari rakyat yang notabene anggota kita. Nah, sehingga kenaikan cukai 2021 mudah-mudahan apa yang diaspirasikan oleh teman-teman pekerja
bisa diperhatikan kembali oleh pemerintah, dan kita harus bersama-sama memang mengawalnya dan bekerja sama dengan struktur kita, para pimpinan daerah maupun para kepala daerah tadi disampaikan, karena ini menyangkut juga tanggung jawab mereka terhadap rakyat-rakyat di daerahnya. Nah, yang kedua yang terkait dengan pemanfaatan DBHC tadi juga yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kebijakan pemerintah pun di tahun 2020 itu menekankan bahwa alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu yang diserahkan ke pemerintah daerah, pengelolaannya diarahkan untuk bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat pekerja dalam berbagai aspek, tentunya termasuk sampai disebutkan BLT. Mudah-mudahan ini juga cocok dengan harapan yang disampaikan oleh teman-teman perwakilan pekerja tadi. Mudah-mudahan eksekusinya nanti bermanfaat lebih besar untuk mereka. Karena tadi sama-sama kita dengar, ada yang sudah dapat walaupun mungkin nggak seberapa, ada juga yang belum. Kita atas nama PPRTMM nih, yang sudah dapat pemerintah daerah, Pemda setempat maupun DPRD setempat yang memberi ruang dan memberikan kepada pekerja RTMM, khususnya rokok, kami terima kasih. Yang belum, ayo ditunggu, salurkan tuh dana DBHC CHT pemanfaatannya untuk pekerja-pekerja rokok. Apalagi dalam situasi pandemi ini, tadi disampaikan juga oleh perwakilan pekerja, mereka perlu bantuan. Nggak usah cari dana muter-muter, cukup dari DBHC aja sadar. Ketimbang itu dimanfaatkan yang lain-lain. Toh mereka bagian yang membuat dana itu atau menghasilkan dana itu, sebagaimana disampaikan oleh Bang Henry tadi. Betul tuh Bang Henry. Kita mohon pemerintah bisa menyalurkan ini lebih tepat sasaran kepada masyarakat pekerja, khususnya pekerja rokok. Nah, teman-teman sekalian, ini harus kita tindak lanjuti dengan yang disampaikan Bang Yus tadi, bagaimana kita mendorong kerja bersama pimpinan daerah. Karena mohon maaf, pusat itu akan lebih besar diorientasikan untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Nah, daerah yang akan didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat masing-masing. Untuk itu, kita juga punya nih tayangan, ya semacam laporan termasuk pandangan dari teman-teman pimpinan daerah. Ada baiknya di santai ini kita dengar lagi. Yuk sambil lanjutkan, kopinya dilanjutkan, kita lihat nih tayangannya. Saya pimpinan cabang Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan saya juga Wakil Ketua 3 di Provinsi Jawa Barat, PD Jawa Barat. Yang pertama adalah memastikan agar cukai rokok SKT tidak naik, atau bila naik pun harus berimbang ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Keuangan, karena kalau terlalu tinggi akan berdampak dengan anggota kami, yaitu di sektor SKT yang terutama padat karya. Yang kedua, menyuarakan Perda KTR di daerah yang harus berimbang dengan peraturan pemerintah di atasnya. Yang ketiga, di kami belum pernah ada bantuan sama sekali sampai sekarang. Yang keempat, membantu dengan cara bersama-sama membuat petisi untuk cukai rokok SKT agar tidak naik. Kemudian selanjutnya yang kelima, harus ada FGD langsung dengan pemerintah pusat, yaitu diantaranya Kementerian Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Kesehatan, sehingga bila merumuskan suatu dasar hukum yang berimbang dengan melihat situasi dan kondisi ketenaga kerjaan di sektor SKT, karena SKT padat karya, sekaligus untuk perlindungan bagi warga negara Indonesia. Kemudian yang keenam, yaitu sangat membantu apabila hal ini benar-benar bisa diimplementasikan secara nyata. Ke depan, rencana kerja kami dari FSP RTMM Inspeksi Provinsi Jawa Timur
itu tidak jauh beda di tahun-tahun sebelumnya. Tetap akan menyuarakan kepada pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai rokok di tahun-tahun berikutnya. Karena di era pandemi pasca pemulihan nanti itu betul yang namanya stimulus. Artinya ibaratnya orang butuh nutrisi. Jadi harus ada pengurangan beban agar industri itu bisa bersaing. Kita nanti akan meminta kepada pemerintah untuk melakukan itu, walaupun sekarang juga banyak dorongan-dorongan atau permintaan dari beberapa LSM atau apa untuk terkait dengan IHT industri hasil tembakau ini. Kelompok-kelompok mereka itu menginginkan bahwa tarif cukai rokok naik dan menginginkan yang namanya revisi PP 109. Karena PP 109 itu saya rasa sudah sangat memberatkan, maka kalau direvisi mengarah ke memberatkan ya malah kita nggak tahu lagi kondisi industri hasil tembakau khususnya pabrik rokok SKT yang mempunyai karyawan yang rata-rata adalah ibu-ibu ya, mayor karena padat karya. Di tahun 2020 aja kemarin industri rokok itu terjadi pengurangan karyawan. Menurut data dari Kementerian Keuangan itu kurang lebih ada 11.000 karena dampaknya dari pandemi COVID. Ya, perusahaannya tidak bisa bertahan, tidak bersaing, dan adanya pembatasan sosial berskala besar sehingga tidak bisa melakukan moda transportasi untuk mengirim barang yang ada pembatasan, otomatis terjadi penurunan penjualan. Saya rasa itu konsen kami di tahun 2022. Ya, tapi ini kami juga sudah harus menyediakan green design-nya dari upaya tersebut. Kegiatan-kegiatan ini kita melakukan mungkin ya audiensi atau pemahaman kepada pekerja-pekerja khususnya di sektor rokok. Kita memberi pemahaman, penyadaran agar meningkatkan kualitas produksi, ya produktivitas pada khususnya untuk menghasilkan produk-produk yang bagus sehingga bisa diterima di pasaran, karena hari ini industri rokok itu lagi bersaing. Jadi kita menyampaikan bahwa kontribusi ibu-ibu sebagai tenaga pemiliting rokok yang menghasilkan rokok yang bagus itu ada memberi kontribusi kepada negara yang adanya tarif cukai rokok. Jadi ada kesinambungan. Jadi secara tidak langsung ibu-ibu perinting itu ibaratnya juga sebagai pahlawan negara penghasil pajak, karena pajak yang diambil dari cukai rokok itu sangat besar sekali. Itu kurang lebih ada 150 triliun kurang lebih, bandingkan sama dengan pajaknya Freeport. Dan ini pajaknya itu terbaik kalau kemudian kita itu rokok tidak bisa langsung. Nah, ini adalah suatu bentuk pemasukan kepada negara atau kontribusi pada negara melalui APBN, melalui cukai rokok. Kami di Jawa Timur memang beberapa waktu yang lalu peraturan Menteri Keuangan itu kan ada nomenklaturnya atau ada klausul yang terkait dengan dana bagi hasil cukai. Ya. Kami kemarin beberapa waktu lalu sudah mengajukan ke kantor Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan hal tersebut, karena di dalam klausulnya ketentuan-ketentuan ketika saya bacakan untuk Jawa Timur aja dana bagi hasil cukai itu 1 triliun lebih untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, dan nanti itu juga akan disalurkan kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dalam peraturan tersebut itu ada klausul bahwa itu ada untuk semacam pemberdayaan atau untuk pekerjaan. Sekarang ada namanya BLT pekerja. Kami kemarin sudah menanyakan itu, tapi belum ada respon. Kami berharap mungkin dan melalui wawancara ini dari pihak-pihak yang terkait bisa merespon agar DBHJT atau dana hasil bagi cukai itu bisa segera terrealisasikan sesuai dengan ketentuan itu. Kalau di Jawa Timur khususnya itu Ibu Gubernur dan Bapak Bupati atau Kepala Daerah, ketika kita melakukan audiensi atau semacam penyampaian surat, penyampaian pendapat tidak melalui demo atau berunjuk rasa, cukup dengan koordinasi, beliau sangat empati dengan industri ini, karena beliau pernah terjun langsung melihat kondisi bagaimana peran-peran dari
ibu-ibu yang mayoritas pekerjanya adalah ibu-ibu di industri tersebut, dan industri ini dalam menerima karyawan itu tidak mempunyai standar yang tinggi terkait dengan pendidikan. Jadi secara langsung dia sudah bisa melakukan kerja meneliti rokok, menghasilkan produk yang baik, ya itu sudah diterima. Nah ini industri ini padat karya, jadi bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah ketika kita industri itu tumbuh, artinya di daerah tersebut bisa mengurangi yang namanya pengangguran. Adanya industri ini ada multiplier effect ya, karena industri ini kan tersebar di seluruh Jawa Timur dan kurang lebih. Kalau di Jawa, saya lihat datanya pabrik rokok itu kan sudah di Jawa Timur kan jumlahnya udah banyak, dan itu hampir di kabupaten kota itu ada. Katakan di kabupaten kota itu ada 1 pabrik, itu kurang lebih ada 1000. Nah, itu tenaga kerjanya kan sudah di wilayah situ. Kalau ada tenaga kerjanya dari situ, mungkin akses perekonomiannya juga tumbuh. Ada yang namanya, yang mungkin orang usaha kos-kosan, usaha kaki lima, hal yang lain lah kita bisa lihat surveinya langsung. Terkait untuk pelindungnya usulan kami itu ketika nanti ada semacam korban PHK, ada penutupan perusahaan pabrik rokok atau apa, itu kan mempunyai dampak ekonomi yang tinggi. Artinya kan di sisi lain pekerja itu sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan. Makanya itu kami berharap ada namanya regulasi perlindungan terhadap pekerja padat karya, ada perlindungan. Paling tidak ketika dia masih di dalam bekerja, dia kan mengikuti program BPJS kesehatan yang dari pemerintah, dan dia mempunyai kewajiban untuk iur dan selebihnya ditanggung oleh perusahaan. Ketika dia sudah tidak bekerja karena tertutupnya industrinya, maka dia tidak mendapat fasilitas itu. Otomatis dia harus daftar mandiri. Kalau sudah di PHK pabriknya tutup, harus daftar mandiri. Makanya kami berharap pemerintah mempunyai mengalokasikan dana untuk hal tersebut sebagai bentuk perlindungan. Mungkin terkait dengan perda-perda KTR ya. Perda-perda KTR itu kalau menurut saya itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya, contoh PP 109. Di PP 109 namanya gambar itu juga ada prosentasenya, tapi kadang di perda-perda KTR itu terlalu aksesif. Saya melihatnya nanti overacting. Padahal di daerah-daerah tersebut dia menikmati DPHJ itu, tapi terhadap perda KTR-nya terlalu aksesif. Nggak adil dong. Dia mau ambil dananya tetapi ruangnya terus dibatasi begitu. Kalau nanti ada usulan bahwa tentang gambar rokok full 90% gambarnya tak korak, ya kita serem. Dan itu kita pun harus melihatnya terkait kasus rokok ini secara bijak. Jangan dilihat dari sisi yang merasa negatif, tapi kontribusinya juga harus dipertimbangkan. Karena kontribusinya besar untuk negara, dari sektor pajak dan sektor perekonomian. Kalau ini dibatasi, dipertahankan, diaksesif, korbannya adalah PHK, dampak sosial yang tinggi, kejahatan, kriminal juga akan meningkat karena orang tidak mempunyai pekerjaan karena perusahaannya ditutup. Saya sampaikan kembali ya, terkait dengan PMK itu memang sejak terbit kami dari PDRTW Jawa Timur itu sudah membuat surat kepada Ibu Gubernur melalui UP Biro Perekonomian. Kami sih berharap dalam waktu dekat itu direalisasi. Jadi nanti ada balancing yang ketika industri ini memberi masukan, juga kita ada dikasih yang namanya kebijakan yang membawa kesejahteraan. Tapi jujur sampai hari ini kami belum bisa menikmati itu, gitu. Kami berharap nanti mungkin dari pihak-pihak terkait itu mensosialisasikan terkait dengan keputusan regulasi tersebut, sehingga di daerah-daerah nanti bisa berkoordinasi dengan ya paling tidak dengan pimpinan serikat pekerjanya, atau di perusahaan itu berkoordinasi dengan pimpinan pekerjanya. Oke teman-teman, barusan sudah kita dengar tuh beberapa masukan dari teman-teman pimpinan daerah yang kita juga harus apresiasi, dan kita juga harus memang bersinergi dengan mereka. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan pimpinan pusat harus bisa juga dilakukan oleh pimpinan daerah, tentunya sesuai dengan tingkatan job masing-masing.
Kami yang di pusat pasti tingkat pusat, tapi teman-teman daerah tentunya bagaimana meningkatkan peran kerja advokasinya untuk melindungi anggotanya di tempat masing-masing dengan pemerintah daerah setempat. Itu sudah kita lihat bersama bagaimana memikirkan dan ya berdiskusi tentang teman-teman kita di lapangan. Saya persilahkan siapa? Nanti di akhir akan saya simpulkan secara menyeluruh. Ini kayaknya ada ini nih, kopi, udah rokok, makanannya ini produk RTM. Oke, dipersilakan ini produk-produk RTM. Ayo. Saya ngambil sudah. Nyobain ini. Yang lain silakan, ayo. Kopi, kalau mau susu, nyoba mantap. produk-produk yang ini produk RTM semua yang dikerjakan oleh anak-anak kita, members kita, ya seharusnya kita mengkonsumsi. Karena kalau kita sendiri nggak suka produk kita, ya gimana teman-teman? Ayo kita coba ya. Saya ambil Oreo nih. Mas Hartono silakan kalau ada yang mau. Kopi. Mas Henry. Haus kita setelah habis ngopi masih pengen minum. Kebetulan ada susu. Sehat ya. Amin. Ayo. Ya, Pak Ketum, kalau bagi saya sih memandangnya poin kuncinya adalah pekerja rokok nasibnya harus dipikirkan bersama oleh semua stakeholder yang ada, terutama sekali kita di pimpinan pusat, tanggung jawab moral kita bagaimana agar pekerja rokok ini kesejahteraannya bisa terus terjaga, sehingga peran dan tanggung jawab kita mungkin harus tidak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah mengenai kesejahteraan pekerja rokok, karena kita tentu sangat miris sekali sebagai penghasil devisa untuk negara ya, betul. Ternyata di sisi lain mereka nasibnya begitu mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kalau dari saya closing statementnya adalah kita sebagai organisasi jangan pernah bosan untuk mengingatkan pemerintah mengenai nasib pekerja rokok. Thank you. Setuju dengan itu Pak Ketum ya. Ya. Jadi peningkatan kesejahteraan karyawan kita, anggota kita lah RTMM di industri sektor rokok ini benar-benar harus jadi bagian dari salah satu fokus pimpinan pusat ini. Karena emang kita sadar bahwa mayoritas anggota RTMM ini adalah di industri rokok. Industri rokok. Nah, terus industri rokok ini pertama bagaimana karyawannya sejahtera, industrinya terjaga, sehingga seperti penurunan PHK itu kita bisa dikurangi gitu. Mungkin ya. Oke, Bang Yus, Mas Hartono, Bang Henry, terima kasih banyak. Saya bisa simpulkan terkait dengan kalau kita petakan, yang pertama adalah sesuai harapan baik dari PUK, pimpinan daerah, satu tentang bagaimana mengendalikan kenaikan cukai rokok. Karena memang kekhawatiran mereka cukup besar dari aspek itu. Yang kedua, bagaimana DBHC CHT ini hendaknya sampai kepada mereka. Nah, itu yang penting. Karena mereka adalah bagian penyumbang DBHC CHT nih, pekerja rokok nih. Tapi sasarannya kan tadi kita sama-sama dengar belum kena ke semuanya. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19 nih. Hendaknya pemerintah pusat sudah memberi jalan, pemerintah daerah harus lebih berani dan fokus untuk ayo teman-teman pekerja rokok di daerah masing-masing dimanfaatkanlah DBHC CHT-nya untuk kepastian perlindungan terhadap teman-teman pekerja rokok. Dan yang paling akhir tadi kita juga melihat bahwa kaitannya dengan rokok gelap, hendaknya ini juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Dirjen Bea Cukai, kita dukung penuh untuk tetap melakukan pengawasan dan penindakan terhadap marak dan meningkatnya rokok gelap. Karena ini juga akan mengurangi sasaran target pemerintah. Satu sisi cukai naik tinggi, tapi kalau rokok gelap tumbuh,
toh berarti konsumsinya juga nggak berkurang. Nah, yang terpenting adalah apa yang kita upayakan ini semata-mata hanya untuk menjaga keseimbangan dan kepastian bagi anggota kita, khususnya pekerja rokok, yaitu SKT yang padat karya, yang notabene dia sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, sehingga perlu diberikan kepastian kelangsungan atas pekerjaan dan penghasilannya. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan rekaman tayangan video kita ini, khususnya anggota RTMM, saya berharap jaga semangat dan kesehatan, patuhi sepenuhnya protokol kesehatan, dan jangan lupa kita sebagai bagian dari pekerja anggota RTMM, saya himbau untuk menggunakan produk RTMM. Sebagaimana dalam diskusi kita ini sengaja saya juga menyiapkan dan menyajikan yang sebagian saya jujur katakan kita beli, kita juga tidak dibeli, tapi kita tunjukkan itikat kita untuk benar-benar punya tanggung jawab bagaimana supaya produksi kita ini diterima oleh konsumen. Dan untuk menggolkan itu ya kita harus menggunakan produk-produk itu. Sehingga saya perlu sampaikan setiap kegiatan RTMM, baik tingkat pusat, daerah, cabang maupun tingkat unit kerja, hendaknya menggunakan produk-produk RTMM. Semangat terus, sehat selalu. Mari kita bekerja sama dalam menjaga tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa RTMM mempunyai media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa gunakan produk-produk